Jangan dipertentangkan bendera merah putih dengan bendera tauhid. Kalimat asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna Muhammad Rasulullah itu adalah ada dalam hati dan jiwa setiap muslim. Syahadat ada atau tidak ada, bendera bertuliskan itu, ya, itu semua ada dalam jiwa kita, terpatri dalam hati kita. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Bahkan itu juga masuk dalam bendera ormas misalnya. Ormas benderanya macam-macam, logonya macam-macam, warnanya macam-macam, ada tulisan kalimat tauhid, asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Silahkan. Tapi negara punya bendera sendiri, lambangnya seperti itu, dan itu tidak bertentangan. Jangan dipertentangkan bendera merah putih dengan bendera tauhid. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Sahabat WFS Menjawab yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini 10 Rabiul Awal ya, 1442 Hijriah dan juga bertepatan 27 Oktober 2020, saya menerima beberapa japrian dan juga pertanyaan di WAG Rumah Tafsir Quran yang saya asuh. Ya, mereka bertanya, sahabat-sahabat saya ini bertanya tentang apa respon Pak Ustadz tentang film yang film pendek ya, short movie yang berjudul ya My Flag, benderaku. Ya, yang ditampilkan selama kurang dari 8 menit. Ya, katanya dan saya sudah menonton film itu, bagaimana di situ ada adegan ya cinta tanah air, ya, menghormati bendera merah putih, suatu tindakan hal yang bagus, yang positif, tidak bertentangan dengan ajaran agama. Tetapi di sisi lain juga ada adegan yang ini bisa mempersepsikan ya bahwa film ini membawa pesan untuk memprovokasi, pesan adanya menghadapi perbedaan pandangan, pendapat itu dengan cara apa? Ya, berkelahi, ya, umat Islam digambarkan di situ berkelahi, ya, bahkan tawuran, ya, gara-gara soal bendera merah putih dan bendera lainnya, saya tidak ingin disebutkan. Bahkan di situ menarik, ya, santriwati menarik ya, kelompok bisa jadi kelompok santri yang lain atau umat Islam yang lain, ya, wanita-wanita yang berhijab yang menggunakan cadar. Ya, menarik itu lalu dilemparkan. Nah, ini ada kesan yang tidak baik ya, yang kesan yang negatif bahwa film ini bernada memprovokasi dan juga menebarkan ujaran kebencian. Baik, sahabat yang dirahmati Allah, saya ingin jawab begini. Saya ingin katakan bagaimana bahwasanya saya tidak ingin masuk ke dalam kontroversi film itu apa, saya ingin tidak cari tahu apa motifnya. Ya, itu kita serahkan kepada sahabat-sahabat saya, teman-teman kita, ya, para alim ulama, para zu'ama di ormas ya Islam yang kita hormati, yang di situ dicantumkan logo ormasnya dan juga diputar atau ditayangkan di channel YouTube resmi yang berafiliasi kepada ormas Islam yang kita hormati, ya. Itu saya serahkan sepenuhnya kepada para ulama kita, para guru kita, sahabat-sahabat saya yang mengurus dan menaungi ormas besar tersebut. Ya, tapi secara pribadi pandangan saya secara umum saja tentang film, ya, tentang karya seni, subhanallah. Karya seni ini sangat penting, ya. Bagaimana suatu film itu bisa disebut sebagai film yang islami. Suatu karya sastra dia menjadi sastra yang islami. Ya, seni sastra itu banyak,
cabangnya. Ada seni suara, ada seni musik, ada seni film, ada seni rupa, ada seni prosa, puisi dan sebagainya. Itu bagian dari seni secara umum. Dan agama Islam ini memberikan hal yang positif, ya, memberikan pandangan yang positif terhadap seni, ya, mengapresiasi seni. Ya, kalau kita lihat ayat-ayat Al-Quran yang berkisah tentang atau memberikan narasi tentang alam semesta, ya, alam raya ini diciptakan oleh Allah, ya, hal tara min tafawud, ya, itu tidak ada cacat sedikit pun. Tsumma rji'il basara karratain yanqalib ilaikal basaru khasi'an wa huwa hasir. Wa laqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. Itu contoh saja dalam Al-Qur'an. Misalnya tentang penciptaan langit. Kami hiasi langit itu dengan bintang-bintang dan lain sebagainya. Ya, kamu tidak akan matara fi khalqir rahmani min tafawut. Tidak ada ciptaan manusia Allah ini yang cacat, yang tidak seimbang, yang tidak teratur. Semua beraturan, semua sangat seimbang, semua sangat teliti. Ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Itulah keindahan. Ya, bercerita tentang surga, digambarkan begitu indahnya surga ini, luar biasa, sampai betul-betul merasuk ke dalam jiwa kita. Ya, digambarkannya neraka, pedihnya siksa Allah, sifat-sifat orang ahli neraka, penduduk neraka, ya, itu juga digambarkan. Makanya ada seorang sastrawan Muslim, ya, yang juga beliau ini seorang wartawan dan juga menulis, ya, Tadabbur Al-Quran yang kita kenal bukunya Fi Zilalil Quran, Said Qutb, ya, itu menulis tentang satu tema At-Taswirul Fanni fil Quran, seni penggambaran kisah dalam Al-Quran. Ini sangat luar biasa. Artinya apa? Quran itu bernilai seni, bernilai sastra, ya, sangat indah. Karena itu Nabi SAW dalam riwayat Muslim bersabda, Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu adalah yang maha indah dan ia mencintai, menyukai keindahan dalam segala hal. Maka Nabi SAW, ya, dalam salah satu arahannya kepada kita untuk bekerja secara indah, secara baik. Innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan an yutqinah. Ya, ketelitian, keakuratan, ya, kedisiplinan, profesionalisme itu adalah bagian keindahan secara maknawi. Ya, sebab keindahan bukan hanya secara fisik, ya, secara indrawi, tetapi juga keindahan secara maknawiyah. Nah, oleh sebab itu seni rupa, seni film, seni musik, seni apa segala macam itu ada dawabitnya, ada panduan-panduannya, ya, di dalam agama Islam ini, subhanallah. Dan seni itu adalah bagian dari sarana dakwah, alat untuk kita berdakwah, mengajak orang, ya, kepada al-khair dan memerintahkan orang kepada al-ma'ruf. Nah, itu Al-Quran mengatakan demikian. Itu fungsi dakwah kita Islam, mengajarkan kita menjadi umat yang berdakwah. Surah Ali Imran ayat 104 Allah Ta'ala berfirman, Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Umat yang beruntung adalah umat yang senantiasa yad'una ilal khair, mengajak manusia kepada al-khair. Apa itu al-khair? Al-khair itu, sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, adalah nilai-nilai luhur ajaran Islam yang bersifat universal. Nilai-nilai kebajikan universal yang diajarkan oleh Islam itu adalah al-khair. Apa saja? Ya, masuk di itu dalam akidah, nilai-nilai akidah, ya, akidah. Nilai akidah, iman kepada Allah sampai iman kepada Qadar, itu keindah, itu adalah bagian dari al-khair. Ya, rukun Islam yang 5, syahadat, sholat, puasa, zakat, itu adalah al-khair. Ya, kemudian akhlak yang tentu akhlakul karimah, yang mahmudah, akhlak yang mulia. Seperti apa? Berkata jujur, berbakti pada orang tua,
senang membantu, menolong orang lain, ya, adil, amanah, ya, menyampaikan amanat titipan orang kepada yang berhak, tidak suka bohong, tidak suka berdusta, tidak manipulasi, termasuk juga akhlak dalam bermuamalat, ya, menjauhi riba, menjauhi gharar, menjauhi praktek-praktek bisnis akad-akad yang haram. Itu adalah nilai-nilai al-khair yang bersifat universal, berlaku di semua tempat dan di semua waktu. Nah, itulah ajaran Islam, dakwah kepada al-khair. Di sisi lain dakwah itu adalah ya'muruna bil ma'ruf, mengajak kepada al-ma'ruf, ya, memerintahkan kepada yang ma'ruf. Apa itu al-ma'ruf? Semua nilai luhur yang ada terdapat di dalam suatu masyarakat yang tidak bertentangan dengan al-khair. Contoh yang paling gampang, bendera merah putih. Ini saya pegang bendera merah putih, ya. Ini bendera merah putih, ya, ini kan buatan manusia, ijtihad kreasi manusia Indonesia. Ketika membentuk suatu negara, apa namanya? Disepakati namanya Indonesia. Bentuk negaranya apa? Negara Kesatuan Republik Indonesia, ijtihad. Ya. Lambang negaranya apa? Nah, dibuatlah, disusun oleh seorang dari Sultan Pontianak Hamid Al-Gadri, lambangnya Garuda. Nah, dasar negaranya apa? Namanya Pancasila. Satu, Ketuhanan Maha Esa dan sebagainya, sampai keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Lalu lambang logo benderanya apa? Kan setiap negara punya bendera. Nah, dibuatlah bendera warnanya merah di atasnya dan putih di bawahnya. Ini semua adalah ijtihad. Itu adalah nilai al-ma'ruf, ya. Nilai-nilai luhur yang merupakan hasil kreasi ijtihad yang ada dalam satu masyarakat, dan dia tidak bertentangan dengan nilai-nilai al-khair yang diajarkan Islam berlaku secara universal. Ya, mana pertentangannya bendera merah putih dengan nilai Islam? Tidak ada. Bahkan ada satu hadis Nabi SAW mengingatkan kita, ya, wa'utitul kanzainil ahmar wal abyad. Ketika Nabi mengatakan innallaha zawaliyal arda, ya, faraitu masyariqaha wa magharibaha wa inna mulka ummati sayablughu wa'utitul kanzainil ahmar wal abyad. Aku telah diberikan, ya, dua perbendaraan, istana merah dan istana putih. Jadi bisa jadi kalau kita kait-kaitkan ini, kaitannya bendera warna merah putih itu bisa juga diambil dari hadis Nabi, ya, perbendaran merah, ya, istana merah itu adalah istana negeri Syam, istana Romawi Timur, perbendaran putih, lambangnya warna putih itu adalah istana negeri Persia. Itu yang diberikan kepada Rasulullah SAW. Nah, ini tidak ada bertentangan antara bendera merah putih dengan nilai al-khair yang ada dalam Al-Quran. Ya, jangan dipertentangkan bendera merah putih dengan bendera tauhid. Kalimat asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna Muhammad rasul. Itu adalah ada dalam hati dan jiwa setiap muslim. Syahadat ada atau tidak ada, bendera bertuliskan itu, ya, itu semua ada dalam jiwa kita, terpatri dalam hati kita. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Bahkan itu juga masuk dalam bendera ormas misalnya. Ormas benderanya macam-macam, logonya macam-macam, warnanya macam-macam. Ada tulisan kalimat tauhid, asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna Muhammad rasulullah. Silahkan. Tapi negara punya bendera sendiri, lambangnya seperti itu, dan itu tidak bertentangan. Jangan dipertentangkan bendera merah putih dengan bendera tauhid, ya. Sahabat yang dirahmati Allah Ta'ala, ini contoh bagaimana al-ma'ruf tidak bertentangan dengan al-khair. Lambang negara Garuda Pancasila, emang gak boleh pakai lambang yang lain? Emang ada Nabi SAW membakukan lambang negara mestinya begini? Lihat saja lambang negara mulai dari Khulafaur Rasyidin, ya, Daulah Umayyah, Daulah Abbasiyah, Daulah Saljuk, ya, Daulah Mamalik di Mesir, sampai Kesultanan Ottoman, Khilafah Utsmaniyah, itu semua pakai lambang logo yang berbeda-beda. Bendera, warna benderanya juga berbeda-beda. Ya, berbeda-beda warna. Silakan lihat dalam sejarah. Meskipun tertulis misalnya situ ada 2 kalimat syahadat atau apa, ditambahkan la ghaliba illallah, dan itu bisa kita baca dalam buku-buku sejarah. Saya sudah ke Museum Topkapi,
di Istanbul, Turki. Saya sudah ke Istana Alhambra, Granada. Saya sudah mengunjungi Cordova, ya, istana-istana yang ada di Spanyol, peninggalan umat Islam. Ya, itu semua lambangnya, logonya beda-beda antara satu daulah dengan yang lain sebagainya. Jadi tidak ada pertentangan, sebab Islam tidak membakukan jenis logo, lambang, warna, ya, dan sebagainya. Yang penting kita ini akidahnya satu, rukun imannya sama 6, rukun Islamnya jelas 5, rukun ihsannya ada, syariatnya yang muhkamat yang qat'i juga sudah jelas dan tegas dinyatakan dalam Al-Quran, Sunnah Rasulullah, dan dikuatkan oleh ijma'ul ulama. Nah, sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, maka itu ketika seni, ya, terutama film itu menjadi sarana alat untuk kita berdakwah, maka harus membawa nilai-nilai al-khair dan al-ma'ruf. Nah, yang kedua yang ingin saya sampaikan kepada sahabat semua dirahmati Allah, ketika seni itu menjadi alat dakwah, ya, menjadi alat dakwah, maka kita harus mengikuti pedoman dakwah. Ya, jadi Indonesia ini kan ada berbagai macam ormas. Ya, MUI itu katakanlah rumah besarnya, payung besarnya. Meskipun MUI bukan atasannya ormas-ormas Islam, tapi dia di situ berhimpun semua perwakilan ormas-ormas Islam di Indonesia. MUI, Komisi Dakwah se-Indonesia, telah mengeluarkan satu pedoman dakwah, ya, pedoman dakwah wasatiyah. Ya, setiap aktivitas dakwah di Indonesia, terutama, ya, di kalangan umat Islam yang manhajnya ahlus sunnah wal jamaah, harus, ya, memperhatikan kode etik dakwah ini. Ya, dalam pedoman dakwah ada kode etiknya. Ya, apa kode etiknya? 1. Menyatukan antara ucapan dan perbuatan. 2. Tidak melakukan pencampur adukan akidah dan ibadah agama-agama. 3. Tidak menghina sesembahan non-muslim. 4. Bersikap adil dan tidak mendiskriminasi sasaran dakwah. 5. Tidak meminta dan menetapkan suatu nilai imbalan. Ya. 6. Menghindari pergaulan yang mengundang subhat dari masyarakat. 7. Tidak menyampaikan hal-hal yang tidak dikuasai dan tidak diketahuinya. Jadi kalau ceramah jangan memberikan fatwa halal haram kalau dia nggak ngerti. Ya, tanya hukum ini khilafiyah, subhat, jangan kita menyampaikan sesuatu yang kita nggak kuasai dan kita tidak ketahui. Ya, meskipun jamaah pada nanya. Ya, kalau kita jadi dai harus tahu diri, ya, menahan diri, jangan memberikan jawaban apalagi berkaitan dengan fatwa keagamaan, hukum halal haram, sunnah, bid'ah, ya, kemudian hukum agama, ya, aliran-aliran agama dan sebagainya. Nah, itu. Jadi kode etik yang ke-8 menganggap sama pelaku dakwah sebagai mitra yang saling menguatkan, bukan pesaing yang saling menjatuhkan. 9. Menyelenggarakan kegiatan dakwah dengan sumber pendanaan yang halal dan tidak mengikat. 10. Merujuk pada putusan lembaga keagamaan yang mu'tabarah, terutama fatwa-fatwa MUI dalam isu dakwah dan keumatan. Maka kalau kita mengatakan film adalah bagian dari seni, seni adalah alat untuk dakwah, ya, di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, maka harus memperhatikan 10 kode etik ini. Nah, contoh, jangan sampai ada film, ya, yang mempromosikan pencampur adukan antar ibadah atau akidah antar umat beragama. Nggak boleh. Film mengusung nilai pluralisme agama yang difatwakan haram oleh MUI. Film yang mengusung paham liberalisme yang telah difatwakan, ya, haram oleh Majelis Ulama Indonesia. Nggak boleh ada film mau pendek, mau panjang, mau layar lebar, ya, ataupun segala macam jenis karya sastra, novel sebagainya yang, ya, menghina sesembahan non muslim. Jangan sampai kita memprovokasi sara, ya, suku, agama, ras dan antar golongan. Ya, tidak boleh menghina sesembahan non muslim dalam setiap karya seni film Islami itu. Lalu, ya, menghindari pergaulan. Nah, dalam film itu nggak boleh ada pergaulan-pergaulan yang subhat, ya, ciuman, pacaran, atau buka aurat dan sebagainya. Nah, di situ juga menyelenggarakan dakwah dengan sumber pendanaan yang halal. Nah, film Islami juga harus jelas pendanaannya, jangan subhat, ya. Jangan ada pesanan sponsor misalnya, ya, pesanan sponsor nggak boleh. Apalagi yang mengarah kepada perpecahan untuk menciptakan chaos,
menciptakan provokasi, menciptakan perpecahan di antara umat, nggak boleh. Jadi sumber dananya harus halal dan tidak mengikat. Nah, sahabat dirahmati Allah, itulah kode etik dakwah Majelis Ulama Indonesia. Nah, di sini ya juga saya ingin sampaikan 10 kode etik dakwah yang juga pernah dikeluarkan secara resmi oleh Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia. Saya ingin sampaikan poin yang ke-7 dan ke-8. Ya. Setiap pemimpin dan tokoh umat perlu menahan diri, tidak mempertajam dan mempertentangkan masalah-masalah khilafiyah, keragaman ijtihad, dan perbedaan mazhab di dalam forum khutbah, pengajian, dan sebagainya, apalagi mengklaim pendapat atau suatu kelompok tertentu yang paling benar dan menyalahkan pendapat lain yang berbeda. Nah, jadi film apapun, karya seni itu harus begini. Gak boleh saling menyalahkan, gak boleh menghujat, apalagi masalah-masalah khilafiyah. Ya. Yang ke-8, hubungan antar sama organisasi Islam harus dilandasi pandangan positif, husnuzon, dan selalu mengedepankan sikap saling menghargai peran dan kontribusi masing-masing dalam pembinaan umat. Ini di halaman 13 buku Pedoman Dakwah Majelis Ulama Indonesia. Sahabat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini pedoman yang dapat saya sampaikan ya, sesuai dengan kriteria pedoman dakwah. Jadi termasuk film bagian dari dakwah. Harus perhatikan kode etiknya ya. Jadi sahabat dirahmati Allah, ini harus kita perhatikan baik-baik. Selain itu juga ada syariah compliance. Ya, syariah compliance untuk memenuhi kriteria film yang islami selain tadi yang sebutkan sesuai dengan pedoman dakwah, yaitu yang pertama ya fashionnya syar'i, fashionnya, pakaiannya, jangan mengumbar aurat, jangan yang ketat ya, memperlihatkan, mempertontonkan lekukan tubuh, membuka aurat ya. Yang kedua, pakai produk-produk yang halal, produk kosmetiknya, bikin film karena perlu kosmetik, ada make up. Nah, produk yang halal. Makanannya, makanan produk yang halal yang sudah diberikan jaminan halal oleh Majelis Ulama Indonesia. Ya, kemudian lokasi syutingnya, tempat-tempat misalnya tempat wisata. Nah, di situ hati-hati, jangan menyorot tempat-tempat wisata yang subhat, ya, tempat maksiat, tempat tempat wisata yang bercampur laki-laki perempuan, apalagi ada adegan-adegan asusila, adegan-adegan mesum, ya, mengumbar aurat dan sebagainya. Itu. Yang keempat adalah lifestyle-nya sesuai dengan syariah. Ya, tidak boleh mempertontonkan konsumerisme, konsumtif, ya, kemudian borjuisme dan tidak peduli kepada fakir miskin. Itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.